Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka bercerita tentang kebenaran dan kebaikan untuk semua kita seketika berjalan dan melangkah menuju selamat, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini saya hendak menyampaikan kisah ataupun risalah tentang Ayatul Kursi. Nah, itu. Jadi Ayatul Kursi itu kira-kira bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itulah bunyi daripada ayat kursi atau surah Al-Baqarah ayat 255. Jadi pada hari ini saya hendak menyampaikan cerita ataupun kisah di dalam risalah Ayatul Kursi. Dari namanya saja itu Ayatul Kursi. Nah, jadi ayat di sini bukan tulisan, ya, bukan bahasa, tetapi tanda. Nah, tanda daripada kursi. Nah, kursi di sini juga bukan tempat duduk, sebagaimana kursinya kita seketika kita sedang duduk. Ini adalah cerita tentang kerajaan dan kekuasaan. Jadi selalu saja saya membawakan surat Ali Imran ayat 96-97 itu tidak bisa tidak, saudaraku. Sebagai dikatakan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bibaqah mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakal hukana amina. Jadi Allah bercerita pada surah Ali Imran ayat 96 dan 97 ini tentang adanya suatu negeri yang bernama negeri Bakah. Negeri itu diberkati. Pada rumah itu atau pada negeri itu ada rumah yang kita kenal dengan istilah Baitullah hakikat. Di dalam rumah itu terdapat ayat-ayat. Nah, itu dia. Ataupun tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda sang penguasa. Tanda-tanda sang penguasa. Ada sang penguasa, ada yang dikuasai. Keberadaan sang penguasa itu bisa kita lihat daripada yang dikuasai. Siapa yang dikuasai? Yang dikuasai itu adalah ayat-ayat tadi. Nah, di antara ayat itu adalah tempat tegaknya Ibrahim. Mandakal hukana amin. Siapa masuk ke dalam rumah itu, amanlah dia. Kenapa aman? Karena di situ ada ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan. Yang ayat-ayat ini ataupun tanda-tanda kekuasaan ini tentu ada penguasanya. Nah, sang penguasa itulah yang disebutkan pada ayat ini hudalil alamin. Bahwa rumah itu adalah petunjuk bagi alam semesta. Jadi kalau alam semesta mau minta petunjuk, ya ke dalam rumah itu. Karena di dalamnya ada yang membawa petunjuk, ada yang membawa agama. Beliaunya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan pada surah As-Saff, Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama.
Jadi petunjuk dan agama itu dibawa oleh Rasul. Makanya beliau menjadi guru besar, maha guru, bukan hanya guru kita saja sebagai hamba-hamba biasa, tetapi beliau juga adalah guru daripada Rasul-Rasul dan para Nabi. Sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa dan seterusnya. Makanya beliau diberi gelar atau nama Syaidul Mursalin, atau guru besarnya para Rasul. Tentu guru besarnya kita-kita semua. Nah, keberadaan beliau ditandai ataupun ayatnya ada pada kita. Nah, kita ini ayat. Kita ini tanda daripada keberadaan beliau. Makanya saya katakan dahulu bahwa seketika beliau berkata, Zalikal kitab. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa al-kitab? Ya kata beliau, al-kitab al-Quran. Kitab itu adalah Quran. Nah, seketika ditanyakan mahwal Quran, nah beliau jawab, bal huwa ayatu. Nah, itu dia. Bal huwa ayatu bainatu fi sudur. Nah, itu. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Nah, dia menunjukkan kepada ruh kita. Diri kita sebenarnya diri yang bernama ianya dengan nama Al-Mu'min, atau orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah ayat. Maka ayat kursi di sini artinya adalah tanda-tanda kekuasaan. Jadi dia menunjukkan kepada diri kita, saudara. Kalau kita adalah tanda-tanda kekuasaan atau ayatul kursi, tentu ada yang menguasai. Nah, itu dia. Yang dia bertahta di atas kursi kerajaan Tuhan. Ingat, kita cerita hakikat. Kita cerita gaib. Jangan pernah kita berpikir kursi itu adalah kursi seperti kita duduk. Nah, itu. Kenapa? Karena itu adalah gaib. Itu alam nur, cahaya. Bagaimana bentuk duduknya cahaya? Bagaimana bentuk berdirinya cahaya atau bergeraknya cahaya? Kan tidak bisa kita lukiskan. Otomatis begitu juga kursi tadi. Dia tidak bisa kita lukiskan, tapi bisa kita artikan kursi itu adalah kekuasaan kerajaan daripada beliau. Yang sebagai tanda-tandanya adalah diri kita masing-masing. Jadi ayatul kursi itu adalah ya diri kita sendiri. Diri kita ini ayatul kursi, saudara. Tanda kekuasaan Tuhan itu adalah kita. Nah, kalau kita adalah tanda kekuasaan Tuhan, tuh, nah, otomatis ada yang menguasai kita. Siapa yang menguasai kita? Ya beliau. Beliau wujud serta Allah, yang sering disebut oleh orang sebagai Rob alam semesta. Pembina, pendidik, pelatih alam semesta. Bahkan dalam surat Luqman ayat 25, beliau disebut sebagai pencipta langit dan bumi. Betul Allah yang menjadikan langit dan bumi, tetapi beliau sebagai pelaksananya. Nah, itu kan bisa kita lihat di surat Luqman ayat 25. Walain sa'al tahu man khalaqas samawati wal ard. Saya kulunallah. Nah, itu. Jadi seketika beliau mengatakan itu kepada sahabat, kalau kalian tanya kepada ahli kitab itu, siapakah pencipta langit dan bumi? Ya tentu mereka akan berkata Allah. Nah, itu. Jadi sama dengan kita sekarang. Kita kalau tanya begitu, ya jawabnya begitu juga, Allah. Makanya di sambungan ayat itu dikatakan, Qulil hamdulillahi. Katakanlah, yang menciptakan itu, yang menjadikan itu adalah Alhamdulillah. Katsirun la ya'lamuna. Kebanyakan mereka tidak tahu. Siapa itu Alhamdulillah? Nah, itu saya katakan dulu bahwa beliau ini punya nama banyak. Ada namanya Alif, ada namanya Mim, ada namanya Amim, ada namanya Alif Lam Mim, ada Alhamdu, ada Alhamdulillah, ada Ahmad, terakhir dia bernama dengan nama Muhammad. Nah, jadi seketika dia menjadikan langit dan bumi itu sebagai wujud serta Allah, namanya adalah Alhamdulillah. Nah, beliau itu menjadikan langit dan bumi. Makanya beliau adalah penguasa langit dan bumi dan penguasa segala sesuatu, sebagaimana Allah telah menguasakan pada diri beliau. Nah, inilah yang dijelaskan pada surat kursi.
Bahwa cerita itu adalah menceritakan bahwa tanda-tanda kekuasaan itu adalah diri kita. Yang menjadi penguasa adalah beliau. Beliau itu penguasa langit, beliau itu penguasa bumi, penguasa segala sesuatu. Wujud serta Allah, saudaraku. Nah makanya kodrat di Allah itu kan sifat. Kodrat di Allah, kuasa di Allah. Tidak nyata Allah. Tidak nyata kuasa Allah, melainkan nyata pada beliau. Beliau itu kuasa Allah. Beliau itu wujud serta Allah. Hanya seketika dia lahir ke dunia, berbentuk yang sama dengan kita bentuknya. Ana basar mislukum, kita lupa. Kita terbius. Kita hilang mengerti. Kita hilang paham. Kalau kata orang sekarang, gagal paham. Kita kira dia sama dengan kita. Padahal tidak. Dia adalah guru besar yang mengajarkan petunjuk, yang mengajarkan agama kepada kita. Tidak mungkin dia lahir dan muncul di dunia ini dalam bentuk gajah. Tidak mungkin. Atau dalam bentuk genderuwo. Tidak mungkin. Atau dalam bentuk malaikat yang terbang-terbang. Tidak mungkin. Otomatis ana batsalu minkum. Aku adalah manusia seperti kamu juga. Dia mengatakan fisiknya. Tetapi bagiku ada wahyu. Di dalam diriku itu ada sesuatu yang datang daripada Allah. Dia adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita masuk kepada cerita Ayatul Kursi. Setelah kita tahu bahwa Ayatul Kursi tanda kekuasaan itulah diri kita sendiri. Yang berkuasa atas diri kita adalah beliau. Masuklah kita kepada penjelasan daripada ayat itu sendiri. Di mana di awal kalimat kita dengarkan bunyinya begini. Allahu la ilaha illa huwa. Itu. Ini kalimatnya sangat terang, sangat jelas, saudaraku. Apa terjemahannya? Nah, terjemahannya adalah Allahu artinya Allah. La ilaha illa huwa. Allah itu tidak Tuhan loh. Allah itu bukan Tuhan. Nah, kecuali dia itu Tuhan. Itu dia. Dia itu Tuhan. Siapa dia? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Tuhan itu adalah yang hidup. Tuhan itu adalah yang berdiri. Itu Tuhan. Nah, kalau Allah, ya tentu tidak Tuhan. Bukan Tuhan. Kenapa? Karena ciri-ciri Tuhan adalah dia hidup, dia berdiri. Nah, kalau Allah tidak hidup, melainkan dia menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, melainkan dia mendirikan. Nah, jadi beda. Jadi Tuhan itu adalah wujud serta Allah. Suara Allah, kata Allah tidak nyata, melainkan nyata pada beliau, Tuhan itu. Itu. Tapi ekstrim kita mengungkapkan kalimat ini di umum, saudara. Wah, itu beliau itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Tuhan. Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, tidak ada yang aneh. Beliau bahkan dikatakan Rabbul Alamin. Anda lihat pada surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Allah sering mengatakan begitu. Dan beliau menyampaikan kepada sahabat pada waktu itu. Alhamdulillah, nah itu dia. Alif Lam itu adalah nama Allah. Hamdu itu nama beliau. Beliau itu adalah wujud serta Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu dia. Alhamdulillah itu adalah Rabbil Alamin. Tuhan alam semesta. Hanya saja kita mengartikan Tuhan itu sangat labil sekali. Padahal Tuhan itu artinya adalah pencipta yang menjadikan pendidik, pelatih, serta pembina segala sesuatu. Itu Tuhan. Nah, kalau boleh kita katakan dalam bahasa lain, Tuhan itu adalah wujud serta Allah. Sama dengan saya ini. Ini tubuh ini. Tubuh ini katakanlah Tuhan. Ya. Tapi tubuh ini tidak akan ada tanpa ruh. Nah, ruh itu Allah. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi Allah itu adalah ruh, tubuh itu adalah Tuhan. Jadi untuk tahu kita melihat ruh,
Untuk dapat kita mendengar suara kata ruh, tentu harus ada Tuhan, tentu ada tubuh badan jasad yang akan menjelaskan apa yang menjadi isyarat dan hasrat daripada ruh itu sendiri. Anda lihat saya berceramah nih pakai topi hitam, baju merah, jam hitam, apa cincin. Itu semuanya adalah fisik, saudara. Semuanya adalah kenyataan daripada keberadaan ruh itu sendiri. Tanpa tubuh badan jasad, tanpa fisik, tentu saudara tidak akan bisa bertemu dengan ruh saya atau Abu Fikri. Tidak bisa. Nah, maka perlu ada ruh, perlu ada fisik. Supaya antara ruh dan fisik tadi bisa menyatakan keberadaan di alam semesta. Begitu persoalan Allah dan Muhammad ini, saudaraku. Jadi kalau kita boleh telusuri, kata Tuhan itu kan bermula dari kata Tuan. Tuan besar, orang yang dibesarkan, diagungkan oleh Allah. Kalau bahasa Inggrisnya Lord. Nah, itu Tuhan besar. Lalu apanya yang menjadi persoalan bagi kita mengatakan Muhammad itulah Tuhan besar? Atau orang yang diagungkan, dibesarkan oleh Allah, diangkat menjadi wujud sertanya? Buktinya banyak. Kita tidak pernah mendengar suara Allah, kata Allah. Melainkan kita dengarkan pada beliau. Nah itu. Sehingga suara itu, kata itu dicatat oleh para sahabat, ditulis, dicetak dalam bentuk buku yang namanya Kitab Quran. Kemudian juga kita ingin mencontoh Allah, tidak bisa juga. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama sesuatunya. Karena dia zat. Nah, kita hanya bisa mengikut Muhammad. Muhammad itu ikutan. Hanya dia bisa membawa kita kepada Allah. Makanya beliau berkata, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Nah, itu dia. Kalau kamu mencintai Allah, ikut saya dong. Nah, supaya apa? Supaya kamu dicintai, dikasih, disayangi, dan diampuni dosamu kalau ikut aku. Kan yang tahu Allah itu hanya aku, bukan kamu loh. Makanya Muhammad itu adalah perantara antara kita dengan Allah. Atau yang disebut dengan istilah wasilah. Nah, makanya jika kita ingin bertemu dengan Allah dalam sholat, kan selalu saja azan dulu. Nanti sudah azan kita membaca doa azan. Yang bunyi apa? Ya kita juga yang mengatakannya. Ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Hadirkan engkau ya Allah Muhammad sebagai perantara antara aku dengan engkau. Begitu. Inilah yang dikuatkan dengan surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasillah wajahadu fisabilihi la'allakum tuflihun. Nah itu, wahai orang beriman, bertakwalah kamu dan sebenar-benar takwa. Cari oleh kamu wasilah atau jalan menuju Allah. Dan berjuang kamu mencarinya. Dan jika kamu bertemu dengan dia dan bertutur sapa dengan dia di dalam sholatmu, pasti kamu akan menjadi orang yang menang. Makanya salah satu redaksi azan bunyinya adalah hayya alal falah. Mari menuju kemenangan. Kan begitu. Sebenarnya tidak sulit memahami ini, saudara. Tidak sulit. Nah, lalu apa yang kita khawatirkan kalau kita katakan dia adalah Tuhan besar atau Lord, orang Inggris mengatakan tadi. Apa yang kita khawatirkan? Oh, masalah penciptaan langit dan bumi sudah dijelaskan. Bahwa seketika orang mengatakan Allah, maka itu ditidakkan oleh Allah sendiri. Bahkan Allah perintahkan kepada beliau mengatakan kul bilhamdulillahi katsira la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, buka rahasianya hai Muhammad. Yang menjadikan itu bukan Allah, tetapi alhamdulillahi. Kebanyakan mereka tidak tahu. Nah, alhamdulillah adalah nama lain daripada beliau, saudara. Begitu. Nah, jadi Allah itu tidak Tuhan. Allah itu bukan Tuan, bukan Lord. Yang Tuan itu, yang Lord itu, dialah yang hidup. Dialah yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup tetapi menghidupkan. Nah, kalau Allah tidak berdiri tapi mendirikan, kan beda itu. Jelas kuasanya Allah melebihi beliau. Itu harus kita pahami. Bahkan Allah juga yang mengatakan dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ayat 1 itu perhatikan. Kul, itu kata perintah Allah kepada Muhammad untuk membuka rahasia ini.
Kul huwa Allah ahad. Kul huwa Allah ahad. Katakanlah, dia, Allah, satu adanya. Satu yang bagaimana? Nah, satu dia dengan Allah tidak bisa dibedakan. Satu dia dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Tetapi satu dia dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Itu kul huwallahu ahad namanya. Paham kita ini, tentu kita akan ikhlas dalam menghadapi kehidupan. Makanya namanya surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada suatu kejadian pun di alam semesta ini, melainkan dia sudah terjadi sebelum dia dijadikan. Tinggal kita menunggu kapan Allah membuktikan keberadaan daripada kejadian itu. Sudah ikhlas kita. Apapun bentuknya, apapun skenarionya, kita terima adanya. Oh, lalu di mana usaha kita, Pak Abu Fikri? Nah, usaha tetap. Perjuangan tetap. Tetapi keputusan akhir tidak ada di kita, melainkan ada di dia. Itulah kisah itu dipegang oleh beliau sebagai sang skenario ulung tadi. Nah itu. Nah, di ayat yang lain dikatakan, jika kamu menzolimi dirimu, menyakiti dirimu, atau melemparkan dirimu ke lembah hizna, ke lembah dosa, ya betul, tobat kepada Allah, betul. Tapi datang kepada Rasul. Itu. Tobat kepada Allah, datang kepada Rasul. Niscaya kamu akan menemukan Allah pada Rasul. Begitu bahasanya, saudara. Sudah terbuka barang ini, sudah terang adanya. Apalagi ketika waktu zaman sebelum terjadi perang Badar itu. Ada yang namanya perjanjian Ridwan. Perjanjian Ridwan itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tangan di atas tangan mereka itu adalah tangan Allah. Atau tangan Allah berada di atas tangan mereka. Sewaktu menyatakan sumpah Ar-Ridwan itu. Sumpah untuk membela Rasulullah dalam perjuangan. Ketika menghadapi kafir Quraisy. Itu. Jadi kalau kita perhatikan apakah benar tangan Allah di atas tangan mereka para sahabat? Ya tidak. Yang ada itu adalah tangan Rasulullah. Begitu dia menjelaskan kalimat-kalimat ini, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat sebangsa setanah air yang ada mendengarkan video saya. Nah, kita kembali kepada ayatul kursi tadi. Allah tidak Tuhan, Allah tidak Tuan, Allah bukan Lord. Ilahuwa, kecuali dia itu. Dia itu Tuhan, dia itu Tuan, dia itu Lord. Dia yang mana? Dia yang berdiri, dia yang hidup. Dia yang hidup, dia yang berdiri. Dia hidup karena dihidupkan Allah. Dia berdiri karena didirikan Allah. Itu. Nah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kan diceritakan sifatnya dia itu. Dia itu tidak pernah dihinggapi rasa kantuk. Dan tidak pula tidur. Walaupun kita sering melihat dia tidur. Itu. Jadi kalau kita lihat beliau itu kan, kalau malam dia tidur. Kalau capek dia tidur. Setelah itu dia bangun, dia jaga, dia cuci muka. Itu yang kita lihat. Tapi Allah menceritakan kepada kita, dia itu tidak pernah dihinggapi kantuk dan tidak pernah tidur loh. Karena dia mengawasi langit dan bumi. Beserta isinya, berikut aturan-aturan serta kejadian skenario yang ada di dalamnya. Bagaimana kita bisa memahami ini, saudara? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Dia tidak mengantuk, dia tidak itu karena baginya itu apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Bagi dia itu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maka dia mengatur segala sesuatu, menyusun segala sesuatu. Kecil sekali dia mengatur kehidupan kita. Karena makhluk yang dia ciptakan bukan hanya kita loh. Banyak. Ada 7 langit, ada 7 bumi. Di langit ada makhluk, di bumi ada makhluk. Di setiap bumi ada makhluk-makhluk yang sama dengan kita, saudara. Kita saja merasa besar kepala. Kita kira kitalah makhluk Allah yang ada. Padahal tidak. Nah, sewaktu dia berdakwah di Arab, berhadapan dengan kafir Quraisy. Nah, kita kira beliau hanya berdakwah dengan
orang Arab. Tapi di surah Al-Jin dijelaskan bahwa telah datang segerombolan jin, sekelompok jin, belajar kepada beliau. Jin itu artinya sesuatu yang tidak nyata. Tapi ada keberadaannya, real dianya. Bagi siapa? Bagi yang punya paham tentang jin itu sendiri. Nah, beliau juga berdakwah kepada bangsa jin, bangsa yang tidak kita lihat, bangsa yang tidak kita ketahui. Nah, jin di sini bukan berarti jin dalam diri kita atau jin korin ya, harus kita pahami. Tapi makhluk Allah yang ada selain kita yang kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya, tetapi dia ada. Nah, siapa itu? Ya bisa saja kelompok-kelompok alien. Nah, begitu. Alien itu kan kalau dia datang ke bumi ini kan dari langit, pakai piring terbang. Sebenarnya dia tidak datang dan tidak turun dari langit. Dia sama saja. Ini planet bumi, ini planet-planet yang lain. Ini bumi yang satu, ini bumi yang dua, ini bumi yang tiga, sampai bumi yang ketujuh. Bahkan di Al-Quran surah Asy-Syura dikatakan, apakah kamu kira aku hanya menciptakan kamu saja, kata Allah. Sesungguhnya aku mampu mempertemukan kamu dengan mereka. Nah, ini hati-hati kita. Jadi kisah alien ini merupakan suatu misteri yang mestinya kita tahu arti daripada hakikatnya. Bahwa benarlah Allah menjadikan sesuatu selain pada kita ada loh. Makanya beliau juga berdakwah kepada bangsa jin. Nah, kalau surah Al-Jin itu kan jinnya yang datang kepada beliau. Tapi di ayat-ayat lain diceritakan bahwa sayaqulunallahu subhanahu alanna minan nas. Berkata orang-orang bodoh di antara manusia. Nah, kan itu di ayat itu, di bawahnya itu tuh kita temukan kalimat yang bunyinya kulillahi masyriqu wal maghrib. Nah, di bawah tadi kita dengarkan kalimat itu. Katakanlah bagi Allah itu barat, bagi Allah itu timur. Nah, di ayat yang lain baginya langit dan baginya bumi. Artinya bagi Allah itu ada di langit, bagi Allah itu ada di bumi. Jadi bagi Allah, siapa yang bagi Allah? Bagi Allah itu adalah beliau. Alhamdulillahi, nah itu dia. Alhamdulillah itu bagi Allah. Itu beliau. Nah, dia ada di barat. Dan orang barat bertemu dengan dia loh. Ketemu dengan dia. Sebenarnya dia tidak di barat. Dia ada di timur. Orang timur bertemu dengan dia loh. Tetapi sebenarnya dia tidak di timur. Dia ada di langit. Orang langit bertemu dengan dia. Maka cerita ini bisa kita lihat dari surat dalam kisah Isra wal Mi'raj. Seketika dia bertemu dengan para nabi-nabi, para rasul-rasul yang mendahului beliau secara syariat. Itu hanya sebuah kias menceritakan bahwa memang ada makhluk langit yang bertemu dengan dia. Dia ada di langit, penduduk langit bertemu dengan dia, tapi dia tidak di langit. Yang lebih nyata lagi, dia yang bagi Allah tadi ada di bumi. Penduduk bumi bertemu dengan dia, ada sejarahnya, ada literaturnya, ada peninggalan-peninggalannya. Berupa kitab Quran, kitab hadis, dan beberapa data-data sejarah tentang beliau. Dikatakan beliau lahir hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 571, di tahun gajah. Ada kisah itu, tidak ada yang bisa menyangkal kisah itu. Tetapi sebenarnya yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tahu tentang sejarah beliau, itu tentang nurnya dia. Karena dia ada di bumi, orang bumi bertemu dengan dia, tetapi sebenarnya dia tidak di bumi. Dia tetap di tempat ketetapannya saudara bersama Allah. Dengan Allah serta Allah. Itu kehebatan beliau. Pak Abu Fikri, pusing kami mendengarkan kalimat ini. Bingung kami mendengar ceritanya. Nah, ada kisah Isra Mi'raj kan sudah diceritakan. Awal terjadinya kisah processing Isra wal Mi'raj itu kan diceritakan oleh Allah dan Rasul. Melalui para ulama warasatul anbiya. Apa kata beliau-beliau itu? Sewaktu malam itu terjadi,
Berkata Ummu Hani, istri beliau, junjunganku pada waktu itu sejak sudah maghrib sampai malam ada di sisiku. Aku bersama beliau. Hanya atap daripada rumahku terbang. Berkata pula istri beliau yang lain, junjunganku pada malam itu sejak sudah maghrib tidak kemana-mana, ada bersama dengan aku. Nah, berkata pula paman beliau Hamzah, sepupu beliau Ja'far, pada malam itu, kata Hamzah dan Ja'far, kami ada bersama beliau di sekitar Ka'bah. Bayangkan satu-satu kejadian dalam satu tempo dia berada pada 3 tempat, saudara. Dia ada pada 3 tempat. Sebenarnya lebih daripada itu. Ini ada sebuah permisalan, sebuah perandaian, tapi nyata adanya. Untuk menjelaskan lahu ma fis samawati wal ardi tadi. Masyriqu wal maghrib tadi. Dan ini memang bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa, saudara. Itu dia. Jadi dia itu tidak pernah dihinggapi kantuk dan tidak pernah tidur karena dia mengawasi langit dan bumi. Walaupun kita lihat dia tidur, dia berbaring. Ya. Mungkin ada juga daripada hamba-hambanya Allah, hamba-hambanya beliau. Dengar pengajian mungkin dia tidur. Terkenal dia itu penidur. Oke, kita terima kenyataan itu bahwa beliau sering tidur. Kalau ada pengajian dia tidur. Tapi jangan dipersoalkan tidurnya loh. Persoalkan apa yang dia sampaikan tentang apa yang dia dengar pada waktu dan dia sedang tidur. Semestinya itu jadi gaya tarik tersendiri. Dia tidur, kok dia bisa bercerita tentang apa yang disampaikan oleh orang tuanya, oleh gurunya. Semestinya itu yang kita perhatikan, bukan tidurnya. Ini selalu kita, wah dia itu penidur. Kalau sudah ngaji tidur, ngorok. Itu kita kadang-kadang jangkauan mata kita tuh terlalu rendah, saudara. Terlalu rendah, kita hanya melihat kenyataan yang kita lihat dengan mata kepala. Tapi tidak pernah kita melihatnya dengan mata hati. Nah, kalau mata hati pasti dia melihat. Wah, kok dia bisa tidur? Kok dia tidur? Tapi dia bisa menjelaskan apa yang dia dengar pada waktu dia sedang tidur. Ternyata ketika ditanya kepada dia, kenapa Anda tidur waktu ayah Anda ataupun guru, ataupun ulama warasatul anbiya tadi bercerita, kenapa Anda tidur? Dia jawab, bagiku saat aku tidur, aku mendengar itu sangat nyaring, sangat jelas. Makanya wajar kalau dia bisa menjelaskan, dia menceritakan. Apalagi seketika itu Anda bersama-sama dengan dia, walaupun dia tidur, kan hanya dalam masjid. Hanya dalam balai. Tetapi dia sudah mengambil tempat yang Anda tidak mungkin tahu. Yang di situ dikatakan linurihu min ayatina. Di tempat itu aku jelaskan kepada mereka, aku perlihatkan kepada mereka itu ayat-ayatku. Ya, dia udah sampai ke situ. Di situ dia banyak tahu persoalan-persoalan agama yang mungkin Anda tidak tahu, tapi dia tahu. Bahkan tidak usah dipersoalkan tidurnya seseorang, asalkan dia itu tahu apa yang dia dengar, apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Kan begitu. Oke, lanjut. Jadi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ard man zallazi yasfa'u indahu illa bi izni. Nah, itu. Nah, ini mulai dekat ini. Nah, tidak ada yang akan mendapat syafaat daripadanya kecuali orang yang dia inginkan. Nah, itu. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi izni. Tidak ada kita akan mendapatkan syafaat yang ada di sisinya kecuali orang yang ia izinkan. Kan kita juga mengatakan, marilah kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat daripadanya. Nah, itu dia. Jadi kan jelas. Kita juga yang mengatakannya, saudaraku. Kita juga yang mengatakan, kita ajak orang berselawat supaya mendapatkan syafaat. Sementara dia mengatakan tidak akan dapat syafaat kalian itu kecuali yang dia izinkan. Siapa yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat? Tentu orang yang berselawat kepada beliau, yang berhubungan kepada beliau. Di mana? Di dalam sholatnya.
Nah, kalau dalam sholatnya dia berhubungan kepada beliau sebagai wujud serta Allah, sebagai wasilah tadi, mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Syafaat itu syifa asal katanya, obat penyakit jiwa. Itu syafaat. Nah, gitu. Jadi kita lupa kalau syafaat itu sakitnya syifa atau obat. Obat apa penyakit jiwa. Kenapa? Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Min girin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Wa naza'na ma fi sudurihim. Di situ ku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Itu surah Al-A'raf 43, saudara cek di situ. Makanya kita sehat, kita tentram, kita tenang, kita bahagia, saudara. Karena tidak ada penyakit dalam dada kita ini. Dicabutnya itu syafaat, itu sifat, itu obat. Sibuklah kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berharap dapat syafaat, tapi hati kita berpenyakit, iri, dengki, hasud, fitnah, tamalum, dan sombong ada pada kita. Syafaat macam apa itu? Obat macam apa itu? Padahal bersolawatnya beribu-ribu kali. Ya, berhubungan dengan beliau beribu-ribu kali. Tapi tidak juga dapat syafaat, tidak juga dapat syifa, tidak juga dapat obat. Malah menjadi-jadi penyakit hati. Ada apa dengan kita? Itu. Nah, ini saudara yang perlu kita pahami. Jadi sholawat itu artinya, ya, sholawat itu artinya doa, permohonan agar kita dihubungkan kepada beliau. Maka bunyinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku kepada dia yang di atas Muhammad. Siapa dia yang di atas Muhammad? Tentu Rasul. Rasul itulah yang mempunyai syafaat. Dan dialah yang memberikan syafaat, memberikan obat penyakit jiwa tadi kepada kita dengan cara dicabutnya penyakit itu. Di mana min hilin tajri min tahtil anhar, di tempat yang mengalir air di bawahnya. Tentu di Al-Kautsar sana, kalau di alam hakikat, kalau di negeri Bakkah. Tapi kalau di dunianya di mana? Ya itu. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena dalam Masjidil Haram itu ada tanda Baitullah namanya Ka'bah. Itu tanda Baitullah. Oh Pak Abu Fikri, kami lihat Ka'bah itu biasa-biasa saja. Gundukan bata yang disusun oleh orang Perancis dan dikasih kiswah baju hitam. Apa istimewanya? Wah, Anda jangan ngomong seperti itu. Kita tidak boleh ngomong seperti itu, saudara. Anda perhatikan sejarah seketika beliau lahir pada tahun gajah. Apa artinya itu? Jadi seketika Abraha berpikir, bagaimanakah menyesatkan orang? Bagaimanakah membawa orang ini lari kepada dunianya? Susah. Satu-satu jalan yang paling efisien adalah kita hancurkan hadapan syariatnya. Kita hancurkan kiblat syariatnya. Walaupun itu adalah syariat, ya, hadapan yang bersifat syariat. Tapi kalau itu dihancurkan, sudah hilang alamat pertemuan dengan Tuhan, saudara. Tidak bisa lagi kita mengambil sebagai tempat Ibrahim dan kita menghadap pada Ka'bah tadi. Kita bertemu dengan Tuhan padanya. Tidak bisa lagi kalau itu sudah dihancurkan. Maka logikanya Abraha itu luar biasa. Nah, itu. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allazina utul kitab. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab itu. Ya'rifuhum kama ya'rifu abna'ahum. Mengenal Muhammad itu sama dengan mengenal anak mereka. Jadi orang ahli kitab itu, dia mengenal Muhammad itu sama dengan mengenal anak mereka. Beda dengan kita, tidak kenal. Itu saudara. Nah, itu. Jadi, karena mereka mengenal Muhammad itu sama dengan mengenal anak mereka, artinya mereka itu dekat dengan pengetahuan tentang Muhammad. Termasuk Ka'bah tadi. Bayangkan barang siapa di dalam sholatnya melihat Ka'bah. Hukumnya sama dengan bertemu dengan Baitullah hakikat di alam sana. Nah, barang siapa yang bertemu dengan Baitullah hakikat di alam sana, hukumnya sama dengan bertemu dengan Muhammad, saudara. Nah, barang siapa yang bertemu dengan Muhammad, artinya sama dengan bertemu dengan Allah. Walaupun Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah. Itu hebatnya Ka'bah tadi.
Itu pengetahuan Abraha tentang Ka'bah tadi yang kita tidak tahu, saudara. Itu yang dibuka oleh beliau kepada kita semua. Itu, saudara. Itu makanya Abraha itu. Tanggal 1 Rabiul Awal mempersiapkan pasukannya 10.000 orang. Berikut dengan kuda, gajah, senjata lengkap. Anda tahu berapa biaya yang dia keluarkan per hari? Itu miliaran. Bukan jutaan, miliaran. Coba bayangkan, 10.000 orang makan nasi Padang. Nasi Padang kan 20.000 ini sebungkus hari ini. Kalau 20.000, ya, makannya 3 kali, katakanlah sarapan tadi ya, itu sudah 60.000. 60.000 dikali 1.000 sudah berapa? Nah, kemudian hasilnya dikali 10.000 sudah berapa? Per hari, Anda hitung nanti di kertas. Ya. 60.000 dikali 100 sudah berapa? Hasilnya dikali 1.000 sudah berapa? Hasilnya dikali 10.000 sudah berapa? Itu cerita makanan daripada para pasukannya saja. Belum lagi kuda dan gajah yang jumlahnya 300 ekor. Berapa jumlah makannya, saudara? Maka saya katakan tidak kurang daripada 1 miliar minimal. Dia mengeluarkan biaya untuk ekspedisi itu. Selama 12 hari dia berangkat dari negeri sana. Nah, di dalam perjalanan itu dia macam-macam kerjanya Abraha itu. Ada yang merampas, merampok, menguasai hak orang, harta orang. Nah, pada tanggal 11 Rabiul Awal, Abraha didatangi oleh datuknya beliau, ya Abdul Muthalib. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka meminta onta-onta yang dirampok tadi, yang jumlahnya 100 ekor dirampok semua oleh Abraha dan kawan-kawannya. Jadi Abraha kaget. Ini orang yang memegang kunci Ka'bah ini kok yang ditanyanya ontanya. Kenapa dia tidak membela daripada Ka'bah itu sendiri? Ditanya oleh Abraha, "Hai Abdul Muthalib, kok berharga sekali bagi Anda onta-ontanya Anda ketimbang Ka'bah sebagai tanda kiblatnya orang-orang yang menyembah kepada Tuhan?" Ya dijawab oleh Abdul Muthalib, "Kalau onta itu tuannya saya. Tuhannya saya. Pengatur, pelindung, penjaganya saya. Tapi kalau Ka'bah itu bukan saya tuannya, bukan saya Tuhannya, bukan saya pelindung dan pengaturnya, tetapi Zat pencipta langit dan bumi, saudara." Itu kata daripada Abdul Muthalib. Berarti Anda mengizinkan saya menghancurkan Ka'bah itu. Itu urusan Anda, kata Abdul Muthalib. Silakan. Kalau kami tidak kuasa menghadapi Anda dan pasukan Anda, tidak kuasa. Tapi tolong dikembalikan onta-onta saya. Begitu hebatnya, beraninya kakeknya Nabi Muhammad itu, saudara. Gitu. Oke, kata Abraha. Maka dikembalikanlah onta-onta yang jumlahnya ratusan ekor itu. Dikembalikan dibawa ke belakang bukit. Nah, sebelum semua onta-onta tadi dibawa ke belakang bukit, Abdul Muthalib tadi memeluk Ka'bah sambil menangis gemetar. Bayangkan, berkata, "Ya Allah, Engkaulah Rabbul Ka'bah, Engkaulah Tuhannya Ka'bah. Dulu aku yang melindungi Ka'bah, tapi hari ini aku tidak mampu, ya Allah, melindunginya. Karena mereka itu sangat kuat, lebih kuat daripada kami." Menangis Abdul Muthalib, gemetar seketika merangkul Ka'bah. Keyakinannya bagaimana ini, saudaraku? Ya. Keyakinannya bagaimana ini terhadap Allah tadi? Sementara sebagian daripada kita, saudara-saudara para ustadz mengatakan kakek Nabi Muhammad kafir, yaitu Abdul Muthalib tadi. Pamannya Abu Thalib kafir, ayah Nabi Muhammad kafir, ya. Aminah ibunya Nabi Muhammad kafir. 4 tokoh hebat ini dikatakan kafir oleh kita orang akhir zaman. Abdul Muthalib kafir, Abu Thalib kafir, Abdullah kafir, Aminah kafir. Paling tokoh utama loh dalam Islam. Pernahkah kita pahami bahwa
Kekafiran itu hanya karena kita meninggalkan sholat. Bainal kufar wal mu'min taraku sholat. Perbedaan orang kafir dan orang beriman itu hanya dalam hal meninggalkan sholat. Anda sholat saja, kalau Anda tidak berada dalam sholat Anda pergi keluar, Anda dikatakan kafir loh. Itu sensitifnya kata-kata kafir. Lalu apa alasannya kita berani mengatakan kakek Nabi Muhammad, paman Nabi Muhammad, ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad itu kafir? Apa alasan kita? Oh, dia tidak ikut Allah dan Rasul. Nah, itu buktinya terhadap Allah begitu gemetar dia berdialog. Kita aja yang sholat tidak pernah gemetar, tidak pernah nangis. Dia gemetar dan menangis ketika berdialog dengan Allah, seketika mempertahankan Ka'bah. Bagaimana hebatnya beliau itu. Oh, tapi dia tidak beriman kepada Rasul. Rasul yang mana yang dia imani? Kan Nabi Muhammad belum lahir pada waktu itu. Kan belum lahir. Justru lahirnya di saat Abraham hendak menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Oh, dia tidak melaksanakan sholat sebagaimana kita melaksanakan sholat. Itu lebih jauh lagi cara kita ngomong. Yang mengajarkan, yang membawa sholat aja orangnya belum lahir, kok kita cerita itu. Sementara yang orang kita katakan kafir adalah orang yang utama, saudara. Lebih utama daripada kita yang mengatakan dia kafir itu. Itu. Nama ayahnya Nabi Muhammad itu sudah Abdullah, sudah menunjukkan keimanan mereka kepada Allah. Artinya hamba Allah. Namanya ibu Nabi Muhammad itu adalah Aminah, menunjukkan bahwa dia adalah kepercayaan Allah. Kalau dia tidak kepercayaan Allah, tidak mungkin Allah menanamkan Muhammad ini dalam kandungan beliau. Kemudian dididik oleh Alimah Sa'diyah, orang yang berjiwa halus. Beliau itu yang lembut, mengolah dan mendidik Muhammad, mengatur kehidupannya waktu dia kecil dulu. Apa kita tidak berpikir ke sana? Gampang saja kita mengatakan, wah kafir. Waduh. Ada lagi hadis, Nabi Muhammad menangis. Dia ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dia diam saja. Akhirnya dalam perjalanan itu kata Nabi, Anda tunggu di sini, saya mau naik ke atas bukit. Nah, itu kejadian itu di negeri Abwa waktu itu. Nah, tidak lama kemudian Rasulullah tertawa dan tersenyum. Bertanyalah sahabat tadi, ya Rasulullah, engkau tadi pergi menangis, kok Anda sekarang tersenyum-senyum, ada apa? Oh, aku tadi melihat ibuku tersiksa di dalam neraka. Makanya aku menangis. Maka aku datangi kuburan beliau. Di situ aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, lepaskan ibuku daripada siksa. Sesungguhnya dia adalah ibu daripada nabimu, ibu daripada rasulmu. Akhirnya ibuku sekarang tidak disiksa lagi. Makanya aku gembira. Bayangkan saudara. Apa alasan Allah menyiksa Aminah itu? Dari sisi mana? Kok ada hadis yang seperti ini? Seakan-akan kita lupa bahwa sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang menang. Ya, sejarah ditulis oleh orang-orang yang menang. Orang yang menang di era Rasulullah siapa? Kelompok itulah yang menulis hadis-hadis itu. Kelompok itu. Yaitu rombongan Abu Sufyan, CS dan keluarga-keluarganya. Itulah orang yang menang. Makanya Bani Hashim, Bani Muthalib itu hitam dalam sejarah Islam. Jelek. Nah, itu. Yang bagus adalah baninya mereka. Ya biasa, manusia. Orang lain jelek, dia bagus. Padahal mereka bukan orang yang utama. Yang utama itu Bani Hashim, Bani Muthalib. Yang padanya tumbuh seorang Rasul dan Nabi. Bahkan Syekh Mursalih. Bahkan La ilaha illallah. Bagaimana mungkin dasar yang menampungnya itu kroco-kroco atau kaleng-kaleng kata orang sekarang. Tak mungkin saudara. Makanya agama ini memang harus dengan akal. Dengan fikir. Jangan dengan ikut-ikutan. Apalagi jumud. Nah itu parah. Nah kemudian lanjut. Tidak ada syafaat itu yang ada di sisinya. Bagi siapapun, kecuali bagi mereka yang diizinkan. Karena baginya langit dan baginya bumi. Itu sudah saya ceritakan. Jadi dia mengetahui. Ya'lamu babaina. Dia mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Sebelum dan sesudah kita. Jangan diartikan kita di sini hanya kita saja. Artinya, dia mengetahui apa yang ada di alam semesta. Apa yang dia ada
yang ada di sekitar alam semesta. Dia mengetahui. Dia tahu di depan dan di belakangnya. Kisah awal dan kisah akhirnya dia tahu, termasuk kisah isi-isinya. Dia mengerti, dia paham. Kenapa dia mengerti? Kenapa dia paham? Ya karena dia yang menjadikan langit, dia menjadikan bumi, yang menciptakan skenario semuanya itu adalah dia, saudara. Dia yang mana? Wujud serta Allah. Itulah makanya skenario ini sangat besar. Walaupun beliau berkali-kali ngomong, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sandiwara. Itu beliau juga mengatakan. Tidaklah kehidupan ini kecuali senda gurau saja. Dia juga mengatakan, tapi tidak nangkap-nangkap kita. Nah gitu. Kemudian terhadap langit dan bumi, terhadap kalangan atas dan bawah, terhadap apa yang ada sekitar-sekitarnya, kedua-duanya itu dia tidak susah mengatur. Dia tidak susah-susah mengurus. Tidak kayak kita cuma ngurus anak istri doang, repotnya bukan main, berdarah-darah, jatuh bangun. Kalau dia tidak begitu. Maka dia tidak susah dan tidak sulit mengatur alam semesta ini, baik langit ataupun bumi, baik atas ataupun bawah. Mudah bagi dia. Nah inilah cerita ayat kursi itu, saudara. Makanya sebenarnya gimana ya saya mengatakan ya. Kita ini kadang-kadang ya karena akal kita tidak kita gunakan atau kita gunakan tapi tidak terlalu maksimal. Selama ini kita kira kita ini bisa bercerita tentang Allah. Itu. Bisa bercerita tentang Allah karena Allah itu Tuhan, itu kata kita. Padahal Allah dengan Tuhan itu tidak sama. Allah itu adalah nama daripada zat yang maha agung. Tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama sesuatu. Itu nama. Ya nama. Kalau nama memang tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suara, tidak ada katanya. Makanya kita tidak pernah mencari nama. Yang kita cari wujud serta nama. Itulah beliau tadi sebagai Tuhan besar, sebagai Lord. Yang diartikan oleh orang dengan kata Tuhan atau Murabbi tadi. Itu. Sebenarnya kita ceritakan selama ini bukan Allah, saudara. Bukan. Tapi Tuhan. Tetapi beliau yang hidup dan berdiri tadi itu yang kita ceritakan sebenarnya selama ini. Lah kalau Allah itu bisa kita sebut, bisa kita ucapkan, bisa kita ceritakan, apa beda Allah dengan makhluk? Tidak ada bedanya. Kalau itu yang kita maksud. Yang namanya Allah itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Itulah Allah. Yang tahu persoalan Allah adalah Muhammad satu-satunya. Itu. Kita salah paham. Kita cerita tentang Allah. Tidak. Bukan Allah yang kita ceritakan. Ini adalah Tuhan. Wujud serta Allah itu yang kita ceritakan selama ini. Nah kalau dia bisa disebut, bisa diucapkan, bisa dikatakan, bisa diceritakan Allah tadi. Apa bedanya dengan makhluk? Wah itu kan terlalu tinggi Pak Abu. Filosofi dan filsafatnya. Coba berikan kami analogi-analogi yang lemah. Analogi yang rendah. Contoh-contoh yang mudah, yang ringan. Coba berikan kami contoh itu. Oke, saya berikan contoh. Nah, katakanlah begini. Saya tahu durian. Saya pernah makan buah durian. Anda belum? Nah, jadi suatu ketika, saya bawa durian itu. Saya bawa kepada Anda. Pak, ibu. Ini apa nih? Oh, enggak tahu. Anda ingin tahu apa ini? Ya, inilah buah durian. Inilah buah durian. Wah, wangi sekali baunya. Merangsang sekali baunya. Kami pengen tahu apa itu nikmatnya durian. Boleh, saya bilang, boleh. Nah, tapi ingat, yang Anda lihat ini, yang berduri-duri ini, yang warna hijau kekuningan-kuningan ini, itu baru kulit durian. Kulit durian, belum buah durian. Belum lagi duriannya. Maksudnya bagaimana itu Pak Abu? Oke, saya buka. Crack. Ya, yang hijau tadi kekuning-kuningan yang berduri itulah kulit durian. Duriannya mana? Buah duriannya mana? Ini buah durian. Isinya panjang-panjang, ada yang kuning, ada yang krem. Tadi kulit durian, ini buah durian. Duriannya mana Pak Abu Fikri? Duriannya mana? Ini duriannya. Anda makan.
Dia makannya, enak sekali, nambah lagi, enak sekali. Habis semua, tolong bukakan satu lagi Pak Abu Fikri. Saya bukakan, dimakan lagi, habis juga. Minta lagi, jangan saya bilang, nanti meletus perut Anda. Nah, bagaimana? Enak. Durian, buah durian enak. Wih, enak sekali. Betul enak? Betul. Oke. Yang berduri tadi, warna hijau ke kuning-kuningan, itulah kulit durian. Yang Anda ambil, yang Anda gigit, yang Anda kunyah, itulah buah durian. Yang Anda rasakan, yang Anda katakan enak, itulah durian. Itu durian. Mohon saya harap Anda menceritakan bagaimanakah enak dan nikmatnya durian. Tolong Anda ceritakan. Waduh Pak Abu Fikri, ya bagaimana menceritakannya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Paling tidak kami hanya bisa mengatakan, wah durian itu enak. Nggak bisa lebih terperinci daripada itu. Nah, Anda tidak bisa? Nggak bisa Pak Abu Fikri. Itu baru cerita durian loh. Anda tidak bisa menceritakan. Apalagi Allah. Masya Allah. Nggak mungkin Anda bisa menceritakannya. Tentang durian aja Anda bisa ceritakan. Maka mau cerita tentang Allah pula. Gimana kita ini? Itu yang saya maksudkan saudara. Bukan saya merendahkan, meremehkan kita, tidak. Hanya saya ngajak kita berpikir, merenung tentang Allah itu sendiri gitu. Nah, nggak bisa kita menyebut, mengatakan, menceritakan tentang Allah. Nggak bisa. Oh Allah ada di langit, Allah ada di bumi, Allah mengatur rezeki macam-macam. Yang selama ini yang kita ceritakan sebenarnya bukan Allah. Tetapi wujud serta Allah, itulah Muhammad. Itu yang kita ceritakan sebenarnya, tapi kita nggak sadar. Itu. Nah, kalau mau cerita Allah, tidak mungkin cerita durian aja tidak jelas. Kita tidak tahu mana itu yang kulit durian. Kita tidak kenal mana itu buah durian. Apalagi duriannya. Setelah diberitahu kan, ini kulit durian, warna hijau dan kuning, berduri-duri. Itu dia. Tahu kita, oh ini kulit durian. Ini dia buah durian, panjang, ada yang kuning, ada yang krem. Itu buah durian. Nah, seketika Anda memakan buah durian itu terasa enak, lezat, legit, nikmat. Yang tahu rasa dan nikmatnya durian itu hanya rasa diri kita, saudara. Hanya ruh. Ruh itu yang bisa merasakan bagaimana enaknya durian. Bukan tubuh, ruh itu. Tubuh hanya alat saja. Artinya, seketika kita minta menjelaskan apa itu durian, tidak bisa kita jelaskan. Yang tahu, yang merasakan rasa durian itu adalah ruh tadi dengan rasanya, dengan nikmat yang dia miliki. Begitu juga dengan Allah tuh. Allah tuh tidak bisa kita kata, tidak bisa kita sebut, tidak bisa kita ceritakan. Tapi bisa kita rasakan keberadaannya. Melalui siapa? Melalui rasa diri kita. Itulah ruh tadi. Itu. Nah, itulah ceritanya saudara ayat kursi. Jadi ayatul kursi itu artinya tanda kekuasaan Tuhan. Dia adalah diri kita. Ini ayat. Ruh itu ayat. Ya. Ayat apa? Ayat kursi, ayat kekuasaan, ayat kerajaan. Tentu ada rajanya. Betul. Raja itu yang menguasainya. Kalau ada yang dikuasai, tentu ada yang menguasai. Siapa dia? Adalah Muhammad. Itu raja, diraja. Itu. Betul ada kalimat di Ka'bah itu kan, coba lihat kaligrafi di Ka'bah itu. Apa bunyi kalimatnya? La ilaha illallah wal malikul mubin. Itu kalau saya tidak salah begitu. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Dia itu adalah raja. Jadi la ilaha illallah wal malikul mubin. Dia itu adalah raja. Raja apa? Raja mubin. Mubin itu jelas, nyata, real adanya. Pernah lihat Allah jadi raja? Tidak kelihatan. Kecuali nyata daripada Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Itu wujud serta Allah. Itulah raja. Raja yang nyata itu beliau. Makanya Malik Yaumiddin, raja di hari beragama, raja di waktu kita sedang sholat, itu bukan Allah, tapi beliau. Kita menghadap kepada Allah yang nyata adalah beliau. Kita bertemu dengan Allah yang nampak adalah beliau. Makanya kita bersyahadat. Yang bunyinya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tetapi waktu itu, yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi tidak Allah, melainkan utusannya. Siapa namanya? Muhammad. Nah itu dia. Tapi waktu itu belum Muhammad namanya, tapi Ahmad. Begitu saja saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Penjelasan ayatul kursi. Ayat ini adalah luar biasa, adalah sakti kalau kita tahu dan mengerti serta paham dengan apa yang ada di dalam kandungannya. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.